Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam agama apapun kita semuanya mengetahui bahwa di setiap agama pasti ada unsur-unsur yang amat penting, amat berharga, dihargai dan dihormati. Unsur dalam agama antara lain yaitu adanya paham yang kultus dan suci. Paham yang kultus dan suci dari agama ini antara satu agama dengan lainnya berbeda-beda. Contoh paham yang kudus dan suci dalam agama Nasrani, mereka mempunyai kitab suci namanya Injil, mempunyai tempat yang disucikan. Begitu juga agama Hindu, agama Buddha. Kalau kita kembali kepada agama kita, yaitu agama Islam, kita ada yang dikuduskan dan disucikan. Yang disucikan dan dikuduskan oleh umat Islam yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci ini disucikan, dikuduskan, dihargai, dihormati, dipegang teguh, dijadikan pegangan hidup. Oleh karena itu, kitab ini menjadi bagian dari kehidupan umat Islam. Selain kitab suci, ada tempat yang disucikan. Tempat yang disucikan oleh umat Islam adalah kota Makkah. Di kota Makkah ini ada Masjidil Haram, yang masjid ini menjadi kiblatnya umat Islam sedunia dalam menjalankan ibadah sholat. Selain itu, tempat ini menjadi tempat di mana umat Islam menunaikan ibadah haji. Tempat yang disucikan kedua yaitu Madinah Al-Munawwarah, yang mempunyai nilai-nilai sejarah bagi Nabi Muhammad dalam mengembangkan ajaran Islam. Tempat yang disucikan yang ketiga adalah kota atau tempat namanya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis menjadi sejarah bagi Rasulullah dalam menunaikan perintah Allah, yaitu asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi menunaikan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, di mana masjid ini sekarang menjadi perebutan, berada di jalur Gaza, diperebutkan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Islam.
peperangan yang berkepanjangan sejak 75 tahun sampai dengan hari ini tidak pernah berhenti mereka memperebutkan tempat tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada hari-hari ini mereka sedang berperang mempertahankan tempat suci tersebut. Syuhada berguguran, banyak yang meninggal dunia, baik anak, remaja maupun orang tua karena keganasan orang-orang Israel. Jamaah yang dimuliakan Allah, seorang wartawan Indonesia yang sudah bekerja berada di sana selama 9 tahun bertanya kepada mereka pertanyaan tersebut, apa yang menyebabkan kamu bisa bertahan? Apa yang menyebabkan tempat ini masih bisa dipertahankan dan orang-orang Israel tidak pernah bisa mengambil alih tempat tersebut? Rahasia apa yang mereka dapatkan, yang mereka gunakan untuk mempertahankan tempat tersebut? Mereka mengatakan firman Allah. Dia katakan, Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum, persiapkan untuk mereka sejauh kamu mampu. Orang-orang mujahid di Palestina dengan sekedar kemampuan yang mereka miliki, mereka tidak mempunyai alat-alat yang canggih, mereka tidak negara yang kaya, tetapi meskipun demikian mereka mempersiapkan dirinya sejauh dia mampu, sejauh dia bisa. Kata mereka, tidak mungkin kami akan bisa bertahan, tidak mungkin kami akan bisa mempertahankan gempuran orang Israel dengan senjata yang canggih kalau kami tidak mempersiapkan yang sebaik-baiknya. Dengan ilmu yang kami miliki, dengan kekuatan yang kami miliki, kami persiapkan dengan sebaik-baiknya. Artinya, apapun yang apabila dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, pasti akan bisa memenuhi hasil yang diinginkan, apapun saja. Apakah rencana jahat, apakah rencana itu baik, apabila dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, hasilnya akan memuaskan. Al-haq bila nidhamin yaklibuhul batil bin nidham. Kebenaran yang tidak mempersiapkan tertata dengan baik akan bisa dikalahkan dengan kejahatan, dengan keburukan yang tertata dengan baik. Yang kedua, kata mereka, ittaqullah wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sejauh kamu mampu. Ketika ditanya ukurannya apa takwa kepada Allah dengan kata sejauh kamu mampu, penjelasannya bagaimana? Dia mengumpamakan, andai kamu pergi ke sebuah lapangan, kemudian di lapangan itu kamu lari mengelilingi lapangan, keliling 1 kali, belum payah, ditambah 1 kali, 2 kali, 3 kali,
sampai dengan 10 kali, yang di saat sampai pada putaran yang ke-10 napasnya sudah terputus-putus, orang Jawa menggeh-menggeh. Itulah ukuran mastatoktum, sejauh kamu mampu. Sejauh kamu mampu bukan sekedar kita mengerjakan, tetapi sejauh bagaimana kita bisa berbuat sebanyak mungkin, sebisa mungkin. Sebagaimana tadi saya katakan, muter lapangan sampai menggeh-menggeh, itulah mastatoktum. Itu yang kami lakukan untuk dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengajari kepada kita, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar dengan ukuran mastatoktum. Yang terakhir kata mereka, ad-du'a. Doa adalah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tertutup menjadi terbuka. Kemudian wartawan itu mengomentari dengan contoh. Tanggal 17 November yang lalu, orang-orang Israel mempersiapkan untuk melakukan penyerangan besar-besaran ke jalur Gaza. Di saat mereka sudah siap melakukan pertempuran secara besar-besaran dengan maksimal kekuatan, tentara Allah datang. Apa yang terjadi? Banjir bandang, angin, taufan yang memporak-porandakan persiapan mereka, dan akhirnya mereka gagal untuk melakukan penyerangan yang besar-besaran. Masih banyak contoh lagi. Perang Khandaq itu terjadi di mana umat Islam di kota Makkah yang jumlahnya amat kecil, dan mereka jumlahnya 10.000. Umat Islam tidak ada 1.000. Dikepung dengan senjata persiapan yang hebat. Dalam perhitungan akal sehat, mereka pasti menang. Kenyataannya mereka porak-poranda kembali ke tempat, ke negaranya, dengan tidak membawa kemenangan. Sehingga yang kami pegang teguh adalah ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Maka berdoa bukanlah omong kosong. Berdoa adalah perintah Tuhan. Berdoa adalah ajaran Allah kepada kita orang beragama. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti akan kami jawab doa itu, akan kami kabulkan doa itu. Dan ini adalah perintah Allah, dan Allah tidak pernah akan mengingkari janjinya. Janji Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang dizalimi. Tidak ada jarak antara yang dizalimi dengan Allah, dan Allah mewujudkan doanya. Dan ternyata meskipun negara itu kecil, jumlah penduduknya kecil, sampai dengan hari ini mereka belum pernah dapat direbut oleh orang-orang Yahudi. Itu adalah bukti bahwa Allah akan tetap
menjaga, mengabulkan tempat-tempat suci, mengabulkan doa-doa mereka saat mereka didolimi. Sesuatu yang aneh, kalau ada ibu-ibu menguburkan anak-anaknya, suaminya, hal yang aneh. Biasanya yang menguburkan ibu itu adalah anak-anaknya, tapi di Palestina ternyata ibu-ibu itu menguburkan anak-anak kecil, anak-anak remaja, suaminya, karena mereka mati terbunuh oleh orang-orang Israel. Tugas kita, meskipun kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang besar, mari kita lakukan yang kecil, tapi kita yakin meskipun itu yang kecil akan mempunyai dampak yang besar, yaitu doa kepada Allah. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan umat Islam di sana dan tempat itu tetap dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.